Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Pramudia Putra. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, Penjas Orkes, Renang, Sarana dan Prasarana, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini saya akan menyampaikan pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer di mana gerakannya murni, dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Olahraga ini tak hanya populer dijadikan sebagai olahraga air dan sarana rekreasi, namun juga dikenal sebagai olahraga prestasi yang kemudian dilakukan dalam lomba olahraga di tingkat nasional dan internasional. Selain dilakukan para atlet nasional, olahraga ini sering juga dilakukan masyarakat umum. Pengertian renang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhajir menjelaskan bahwa renang merupakan salah satu cabang olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot di dalam tubuh bergerak sehingga otot bisa berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang terus meningkat. Menurut Abdullah mendefinisikan cabang olahraga renang diartikan secara lebih sederhana. Menurut beliau, olahraga renang adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air, baik itu di air tawar maupun air asin. Artinya, olahraga yang dilakukan di air bisa disebut dengan berenang, hanya saja seiring berjalannya waktu, olahraga di dalam air terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Alvin Brahmaputra. Saya dari Prodi Olahraga. NIM saya 21477111004. Sejarah renang. Olahraga renang pada tahun 1837 abad 19 di London, di mana di saat itu hanya terdapat 6 kolam renang pada tahun 1869. Beberapa asosiasi bermunculan pada tahun 1896. Olahraga renang tercantum sebagai olahraga modern di Athena dan di kota-kota besar terdapat pembangunan kolam renang seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya. Pada tahun 1917 terbentuk perkumpulan renang yang bernama Bandung Sinbon, yang dimana ada 7 perkumpulan yang bernaung di bawahnya. Menyusul berdirinya West Java Sinbon pada tahun 1918, pada tahun 1927 di Jawa Timur berdiri Ghost Java Sinbon, Perserikatan Renang Jawa Timur. Dua perencana tindak beranda mencetak prestasi pada tahun 1934, Hamaman dan Vidigon, masing-masing sebagai juara pertama dan kedua nomor papan 3 meter dan menara ketika Far East Team Games di Mania pada tahun 1934. Organisasi renang 1. FINA, Fédération Internationale de Natation, didirikan pada tahun 1908 oleh induk organisasi renang Belgia, Britania, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Ghana, dan Swedia. Markasnya di Sena, Swiss. 2. PSSI, Persatuan Renang Indonesia, didirikan pada 21 Maret 1951. Organisasi ini yang mengatur kegiatan olahraga renang di Indonesia. 3. AASF, Asian Amateur Swimming Federation, didirikan pada tahun 1978 di Berlin, merupakan pertemuan tahun persatuan renang puluhan negara Asia. Perkenalkan, nama saya Alvira Dera Agrestia, NIM 21477111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarpras dari cabur renang.
Dari berbagai sarana dalam cabang olahraga renang, hanya 3 peralatan renang yang wajib dikenakan, yaitu yang pertama ada baju renang atau swimsuit. Baju renang merupakan salah satu perlengkapan yang wajib digunakan dalam olahraga renang. Fungsi dari peralatan renang yang satu ini yaitu agar tidak mengganggu gerakan di dalam air. Yang kedua, kacamata renang atau swim goggles. Kacamata renang merupakan salah satu sarana dari cabang olahraga renang yang bermanfaat bagi perenang yang mempunyai sensitivitas mata yang tinggi. Air kolam renang yang mengandung klorin yang berfungsi untuk membunuh virus dan bakteri. Air kolam renang menjadi berbahaya saat klorin bercampur dengan urin, keringat, dan kosmetik berbahan kimia. Klorin yang bercampur dengan kotoran tubuh akan menghasilkan kloramin, zat iritasi yang dapat mengakibatkan iritasi mata dan gangguan sistem pernafasan. Yang ketiga yaitu cap atau penutup kepala. Untuk yang berambut panjang, cap atau penutup kepala adalah peralatan renang yang dapat menjaga gerakan pada saat di dalam air. Rambut panjang yang terurai bisa mengganggu gerakan serta kecepatan ketika berenang. Selain tidak mengganggu pergerakan perenang, juga agar tidak mengganggu gerakan perenang lainnya. Selain itu, cap juga berfungsi untuk melindungi rambut dari kapolit pada air kolam, karena kandungan kapolit bisa membuat rambut menjadi kaku serta kering. Selanjutnya adalah prasarana dari cabur renang. Yang pertama adalah kolam renang. Standar ukuran kolam renang yang dikeluarkan oleh Federation International des Nations atau FINA, organisasi yang mengatur kompetisi air. Panjang kolamnya adalah 50 meter dan memiliki lebar 25 meter, serta memiliki lintasan dengan lebar 2,5 meter per masing-masing lintasan. Dengan memiliki kedalaman minimum 2 meter, volume air adalah 2.500 meter kubik. Suhu air antara 25-28 derajat Celcius dan intensitas cahayanya lebih dari 1.500 lux. Yang kedua ada balok start. Tinggi balok start antara 0,5 meter sampai 0,75 meter dari permukaan air. Ukuran balok start 0,5 meter kali 0,5 meter dengan kemiringan tidak boleh melebihi 10 derajat. Balok start ini memiliki lapisan dari bahan anti licin pada permukaannya. Catatan waktu mulai dihitung ketika perenang meninggalkan balok start ini. Tetapi data waktu yang didapat tidak dijadikan patokan sebagai penentu false start. Yang ketiga, lintasan. Adapun untuk ukuran lebar lintasan pada kompetisi resmi adalah 2,5 meter dan jaraknya sekitar 0,2 di luar lintasan pertama ataupun yang terakhir. Setiap lintasan ditandai dengan sebuah tali yang terdiri dari pelampung yang panjangnya sama dengan lintasan. Tali lintasan atau pelampung ini dapat berputar sewaktu dan tekanan dari air. Tali lintasan dibedakan dengan menggunakan warna hijau untuk lintasan nomor 1 dan 8, biru untuk lintasan nomor 2, 3, 6, dan 7, dan warna kuning untuk lintasan 4 dan 5. Adapun urutan untuk lintasan ditentukan oleh waktu yang dicapai dalam babak penyisihan. Pada kolam lintasan yang ganjil, perenang tercepat diletakkan pada lintasan bagian tengah. Yang keempat, pengukur waktu atau touchpad timer. Pengukur waktu ini diletakkan di sisi kolam untuk menghitung waktu secara otomatis. Adapun ketebalan dari pengukur adalah sekitar 1 cm. Perenang harus menyentuh papan pengukur waktu ini, baik saat pembalikan ataupun sewaktu finish. Pengukur waktu ini mulai dipergunakan pada tahun 1967 di Kanada dalam acara Pan America Games. Perkenalkan, nama saya Andika Barkusuma, nomor absen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah posisi tubuh menghadap ke air dan dilakukan dengan membentuk huruf Y. Dan cara pengambilan pernafasannya adalah kaki sedikit ditendang ke bawah dan bahu diangkat ke atas genangan air. Itu cara teknik pengambilan nafas dalam belajar atau gaya renang kupu-kupu. Yang kedua adalah gaya punggung. Gaya punggung adalah dilakukan secara sejajar dan posisi terlentang, dan telinga harus berada di bawah genangan air atau sejajar dengan genangan air. Dan cara pengambilan pernafasannya adalah satu lengan
dengan lengan lainnya, atau kuping harus sejajar dengan air dan ditonjolkan sedikit ke atas untuk mengambil pernafasan. Kepala sedikit diangkat ke atas untuk mengambil pernafasan. Dan yang ketiga adalah gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya yang dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan secara bersamaan dengan kaki. Teknik pengambilan pernafasannya pada gaya renang bebas adalah kepala sedikit dimiringkan, lalu mengambil pernafasan melalui rongga mulut. Dan yang terakhir adalah gaya dada. Gaya dada dilakukan dengan posisi sejajar dengan air. Dan gaya ini tidak perlu melakukan gerakan tangan terlalu berlebihan, karena gaya ini dominannya pada kaki, dan kaki harus melakukan gerakan berlebihan atau gerakan secara maksimal. Cara melakukan gerakan ini dengan cara atau pernafasan gerakan renang pada dada dengan cara mengangkat sedikit kepala atau sejajar dengan air, lalu melakukan pernafasan melalui rongga mulut. Saya Sultan Arifin dari Prodi Pendidikan Olahraga ingin membacakan tentang gaya-gaya renang. Gaya renang yaitu ada 8 gaya. Yang pertama, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya ganti perorangan, gaya ganti estafet, gaya bebas estafet, dan maraton. Yaitu gaya bebas ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter buat putri. Yang putra 1500 meter. Dan gaya kupu-kupu ada 100 meter sampai 200 meter. Gaya punggung 100 meter sampai 200 meter. Gaya dada 100 meter sampai 200 meter. Dan gaya ganti perorangan ada 200 sampai 400 meter. Gaya estafet sampai 4 kali 100 meter, dan gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter, dan maraton yaitu 10 km. Perkenalkan, nama saya Bani Saleh, NIM saya 21477111025. Peraturan perlombaan renang gaya bebas. Berenang bebas menggunakan gaya apapun, kecuali itu individual relay. Berenang dengan menggunakan 4 gaya. Setelah mencapai bagian ujung kolam, berenang harus menyentuh dinding kolam. Berenang harus beberapa kali muncul ke permukaan air, kecuali untuk kategori perlombaan yang tidak memperbolehkan berenang untuk muncul ke permukaan air. Yang kedua, gaya punggung, backstroke. Mulai dari garis start hingga akhir, berenang diwajibkan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Berenang beberapa kali harus muncul ke permukaan air, namun ada pula perlombaan yang tidak memperbolehkan. Saat akan mencapai garis finish, berenang harus menyentuh dinding kolam. Yang ketiga, gaya dada. Selama perlombaan wajib menggunakan gaya dada. Setelah memulai garis start dan saat akan melakukan putaran, bagian wajah dan kepala wajib muncul ke permukaan air sebelum tangan diayunkan. Setelah menyelesaikan garis finish, berenang harus menyentuh dinding kolam dengan kedua tangannya, baik di balik air ataupun di permukaan air. Yang terakhir, gaya kupu-kupu. Kedua lengan wajib diayunkan ke depan dan belakang saat bagian wajah dan kepala muncul ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan harus seimbang dan harus dilakukan secara bersamaan. Berenang diperbolehkan untuk tidak muncul ke permukaan air jika jarak kolam tidak lebih dari 15 meter. Manfaat renang: membantu menurunkan berat badan, membangun massa otot, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, terus meringankan radang sendi, meringankan kondisi saraf kejepit, dan menjaga kesehatan jantung. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.